Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jais dengan NIM 256151026. Saya dari jurusan Teknologi Informasi, Prodi D3 Teknik Informatika. Pada video project UAS semester ini, saya akan mempresentasikan sebuah aplikasi yang telah saya bangun, yaitu aplikasi manajemen servis motor berbasis Python Kinter. Aplikasi ini saya buat menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library GUI bernama Kinter untuk tampilan antar mukanya, lalu database SQLite yang terintegrasi langsung di Python. Dalam video ini saya akan membahas 5 hal utama. Yang pertama, penjelasan aplikasi yang saya bangun. Yang kedua, fitur-fitur yang dimiliki aplikasi. Lalu yang ketiga, tampilan GUI aplikasi. Keempat, penjelasan sintaks dan kode pemrograman. Dan yang terakhir, kelima, demonstrasi penggunaan aplikasi secara langsung. Baik, langsung saja kita mulai. Ini adalah tampilan aplikasi pertama kali dibuka. Aplikasi ini bernama aplikasi manajemen servis motor Bengkel Jaya Abadi. Ini adalah sistem informasi manajemen untuk sebuah bengkel sepeda motor. Latar belakang kenapa saya memilih topik ini adalah karena banyak bengkel motor yang masih mencatat dan servis secara manual di buku catatan, tidak efisien dan rawan kesalahan. Lalu, secara arsitektur aplikasi ini dibangun menggunakan pola MFC, yaitu model bertugas mengelola data dan logika bisnis. View bertugas menampilkan antarmuka GUI, controller bertugas mengatur navigasi dan alur aplikasi. Dengan aplikasi ini, admin bengkel bisa: yang pertama, mencatat dan mengelola data pelanggan. Yang kedua, mencatat kendaraan milik setiap pelanggan. 3. Mengelola data mekanik bengkel. 4. Mencatat setiap transaksi servis. 5. Melihat statistik bengkel di dashboard. Dari sisi PBO, aplikasi ini menerapkan 4 prinsip utama. Yang pertama, enkapsulasi, setiap kelas menyimpan atribut dan metodenya sendiri. Yang kedua, inheritance, semua frame view mewarisi kelas base frame. Abstraction, operasi SQL disembunyikan dalam kelas model. Tampilan tidak perlu tahu cara kerja database. Polymorphism, setiap frame punya metode mode data. Tambah data, update, hapus dengan implementasi yang berbeda-beda. Database ini yang digunakan adalah SQLite, yaitu database ringan berbasis file yang sudah termasuk dalam Python. File bernama Service Motor DB dibuat otomatis saat aplikasi pertama dijalankan. Oke, kita masuk di halaman dashboard depan aplikasinya. Di sini kita akan melihat judul aplikasi Bengkel Motor Jaya Abadi, sistem manajemen servis motor klik kapan. Ini untuk keterangan jam, hari dan tempatnya itu otomatis ya. Jadi akan berubah sesuai sekarang jam berapa, tanggal berapa, hari apa. Lalu di bawahnya ada statistik hari ini, total servis ada berapa, antrian, sedang proses, selesai, total pelanggan, pendapatan. Ini dibedakan sesuai warna-warnanya agar mudah untuk membeda-bedakannya. Lalu di bawahnya ada servis terbaru, ini untuk data servis terbaru hari ini. Lalu kita masuk ke ini manajemen pelanggan. Di sini ada input nama lengkap, nomor HP, alamat. Ini untuk menginput pelanggan terbaru. Sekalipun kita ingin mengubah contohnya nomor HP pelanggan, kita bisa di set update ini. Kita juga bisa menghapus data pelanggan karena tombol merah ini. Lalu kita masuk ke manajemen kendaraan. Kendaraan ini di inputan pemilik ini dia menyesuaikan nama pelanggan di sini yang sudah kita input tadi.
Jadi kita nggak perlu lagi input manual ketik namanya, nggak perlu. Jadi kita hanya perlu memilih nama yang sudah kita input di sini. Lalu merek motornya, model motornya, tahun kapan, nomor polisinya berapa. Sama tadi seperti yang manajemen pelanggan, ada saya tambah, update, hapus, dan reset. Kemudian di manajemen mekanik, sini untuk menginput pekerja mekaniknya. Misalnya ada pekerja baru, pekerja yang resign, pekerja yang lagi cuti, misalnya nama mekanik, spesialisasinya apa, nomor HP-nya berapa. Jadi di sini misal dia lagi cuti nonaktif, misalnya lagi kerja ya udah aktif berarti. Di transaksi servisnya, di sini kendaraan kita nggak perlu input manual ngetik platnya lagi, nama orangnya, nama motornya nggak perlu. Dia menyesuaikan data yang sudah kita input dari manajemen pelanggan dan manajemen kendaraan. Jadi dia otomatis sudah ada misal Avan Honda Genio KT2561 AB. Lalu mekaniknya dia juga menyesuaikan dari manajemen mekanik yang tadi. Ada berapa mekanik, misalnya ada 3. Jadi kita nggak perlu manual input nama dan spesialisasinya apa. Untuk tanggal selesainya, tanggal masuk, tanggal selesainya, keluhan motornya apa, misal ini untuk kita coba nanti ya. Ini untuk biaya jasanya berapa, statusnya lagi ngantri, udah selesai atau dibatalkan. Untuk tampilan gue penjelasannya ada logo motor, logo nama bengkel, ini ada sidebar keluar. Itu saja untuk penjelasan gue. Kita masuk ke penjelasan codingan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu penjelasan kode program. Jadi yang pertama saya jelaskan yang baris paling atas, kita mengimport library Kinter, library gue bawaan Python untuk membuat jendelanya, tombol, label kayak form dan tabelnya. Lalu prompt Kinter, TTK, message box, font. TTK ini menyediakan widget yang lebih modern seperti preview untuk table dan combo box untuk dropdown, message box untuk dialog informasi, error dan konfirmasi. Kita import SQLite, ini database ringan bawaan Python, tidak perlu install MySQL atau software lain. Lalu from datetime, import datetime ini untuk seperti yang kita lihat tadi, ada updatean data live, jadi dia mengikuti waktu asli dunia nyata. Lalu di bagian kelas database manager ini kelas paling fundamentalnya, kayak semua operasi database dilakukan melalui kelas ini. Jadi pada konstruktor init, parameter db name service motor db, nilai default di service motor db, artinya jika kita memberi nama database disimpan otomatis dengan nama itu. Baris penting self connection row factory SQLite 3 row. Ini memungkinkan kita mengakses hasil query dengan nama kolom seperti row nama, bukan hanya row 0. Lalu metode create table membuat 4 table secara otomatis. Kalimat create table if not exist sangat penting karena memastikan tabel hanya dibuat jika belum ada aman dijalankan berkali-kali tanpa error. 4 table yang dibuat adalah pelanggan, data pelanggan bengkel, kendaraan, motor milik pelanggan, mekanik, data mekanik bengkel, transaksi service, riwayat service, kendaraan, dan mekanik. Lalu kita masuk ke metode eksekusinya. 3 metode utilitas database manager: execute untuk insert, update, delete, fetch all ambil semua baris hasil select, lalu fetch on ambil satu baris hasil select. Ini adalah jembatan antara kelas model dan database. Lalu kita masuk ke
kelas pelanggan. Ini kelas model untuk entitas pelanggan. Setiap entitas nyata dipresentasikan sebagai kelas. Kita masuk ke dev tambah. Dev tambah ini insert into pelanggan nama. Nah, tanda tanya ini digunakan sebagai placeholder. Ini adalah teknik parameterized query untuk mencegah serangan SQL injection. Metode cari menggunakan like dengan tanda persen, where name like parameter f tanda persen. Nah, tanda persennya itu keyword, tanda persen di kiri di kanan berarti kata kunci bisa ditemukan di mana saja dalam teks, bukan hanya di awal. Lalu kita masuk ke baris 290. Kita masuk ke kelas transaksi model. Kelas model paling kompleks karena melibatkan relasi ke dua tabel sekaligus. Nah, di tampilan total biaya sama dengan biaya jasa tambah spare part. Ini adalah logika bisnis yang menghitung total biaya secara otomatis. Logika ini adalah ada di dalam kelas model, bukan di tampilan. Ini adalah contoh nyata dari prinsip encapsulation. Join kendaraan, key on, TSID kendaraan, KID kendaraan. Dengan 3 join ini kita mendapatkan nama pelanggan, nomor polisi, dan dengan nama dalam satu query saja. Sangat efisien dibanding query terpisah. Metode getStatic mengumpulkan data untuk dashboard. Total transaksi menggunakan total per status, antrian proses selesai. Total pendapatan menggunakan sum total biaya, khusus untuk servis yang sudah selesai. Lalu kita masuk ke ini untuk base frame-nya ya. Nah, ini kelas induk untuk semua halaman tampilan. Nah, contoh interest dalam OOP. Base frame sendiri adalah berisi dari TK frame, komponen dasar Kintra untuk membuat panel. Di dalam base frame didefinisikan konstanta warna utama ini biru gelap, warna aksennya merah, warna suksesnya hijau, warna-warninya kuning, warna backgroundnya, warna cardnya putih, warna teksnya hitam, dan warna subteksnya agak keabu-abuan. Dengan konstanta ini, sebuah frame anak otomatis menggunakan warna yang konsisten tanpa mendefinisikan ulang. Metode buat tombol adalah prinsip try don't repeat yourself. Daripada menulis konfigurasi tombol yang sama berulang kali di setiap halaman, cukup panggil self buat tombol dengan parameter teks, fungsi, dan warna. Ini menciptakan efek hover, warna tombol menggelap saat kursor mendekat, memberikan pengalaman yang lebih baik. Lalu kita masuk ke halaman, masuk ke baris pelanggan frame. Nah, ini adalah halaman CRUD pelanggan yang meruasi base frame. Metode pilih baris dipanggil saat penggunaan klik tabel. Kode mengambil data dengan false self 3 item cell 0 values, kemudian mengisi form secara otomatis. Self ID terpilih menyimpan ID data yang terpilih yang digunakan untuk metode update dan hapus. Untuk mengetahui data mana yang perlu diproses, kita masuk ke metode hapus. Metode hapus memanggil self konfirmasi hapus dari base frame yang menampilkan dialog konfirmasi sebelum hapus data. Fitur ini penting untuk mencegah penghapusan tidak disengaja. Lalu kita masuk ke baris kelas service frame. Nah, di sini controller pengendali utama seluruh aplikasi. Self root TK membuat jendela utama, lalu self root geometri untuk membuat ukuran awal jendela seperti itu.
Lalu kita masuk, kemudian frame baru dibuat dan ditampilkan. Ini memastikan hanya satu frame aktif di memori aplikasi, jadi tetap ringan. Ya, untuk penjelasan program mungkin sampai di sini saja. Ini hanya tentang bagian view atau GUI-nya. Terima kasih. Oke, di bagian terakhir kita masuk ke demonstrasi cara menggunakan program ini. Di bagian halaman depan ini tidak ada yang bisa ini cuman tampilan keterangan saja. Lalu kita langsung masuk ke manajemen pelanggan. Nah, di sini semisal ada pelanggan baru, kita bisa menambahkan namanya, semisal Ahmad, lalu nomor HP-nya 0825 6151 02678, lalu alamatnya Jalan APT Jalan Juanda. Di sini kita bisa tambah pelanggan Ahmad berhasil tambahkan. Oke. Dia jadi otomatis di manajemen kendaraan tadi pasti ada pelanggan Ahmad yang tadi kita tambah di manajemen pelanggan. Nah, di sini juga kita bisa mengupdate pelanggan. Misal pelanggan Fahri, kita mau ubah nomor teleponnya jadi 08, bisa kita update otomatis. Data pelanggan berhasil kita update otomatis, di sini juga berubah. Lalu bisa kita update nama jalannya, nama Balikpapan jadi Samarinda. Update, kita berhasil update, otomatis berubah. Ini untuk penjelasan bagian 4 ini ya. Lalu kita masuk kendaraan. Seperti yang saya bilang tadi, di nama pilihnya otomatis update ketika kita menambah pelanggan baru di manajemen pelanggan. Jadi misal pelanggan Ahmad tadi, kita tambahkan merek motornya Honda, modelnya Vario 160, tahun motornya 2025, nomor polisinya KT 2245 RR. Lalu di sini bisa kita tambah. Oke, kendaraan berhasil ditambah. Di sini otomatis pasti ada nama pemilik Vario 160 dari keduanya. Dan di sini sama seperti manajemen pelanggan tadi, kita bisa mengupdate kendaraan orang-orang. Semisal kita mau update Fahri, ternyata nama platnya salah, jadi di sini kita tinggal ubah 2233, update, kita lihat dia otomatis berubah 2233. Lalu semisal kita coba lagi menghapus data, kita menghapus pelanggan Budi Santoso, kita hapus, yes, otomatis menghilang. Di sini ada sidebar mencari. Misal data pelanggan sudah ada ribuan, kita tinggal cari nama berdasarkan, contoh berdasarkan pemilik. Kita cari Avan, muncul Avan. Kita cari berdasarkan merek motor Kawasaki, muncul yang hanya motor Kawasaki saja. Kita mencari berdasarkan merek Honda, apakah muncul tiga-tiganya, muncul empat-empatnya orang yang memakai motor Honda. Kita mencari berdasarkan tahun 2020. Kita berdasarkan model PCX, misalnya PCX, muncul Vari model PCX. Lalu kita masuk ke manajemen mekanik. Sini untuk manajemen mekanik kita bisa menambahkan nama mekanik, misal Rudiansyah, dia spesialis bubut bagian
bagian bore up mesin. Nomor HP nya 0877 6565 3456. Dia statusnya karena masih baru, dia masih aktif. Oke, tambah. Jadi kita menambah mekanik Rudiansyah berhasil ditambahkan. Nah, ini juga bisa di bagian update. Misal Surya Dharma kita mau ubah, dia lagi cuti, Surya Dharma lagi nonaktif. Update, otomatis dia Surya Dharma nonaktif. Oke, masuk ke transaksi service. Ini kendaraan ini otomatis kita sudah menambah nama pelanggan kendaraan, dia otomatis sudah pasti ada di inputan ini. Jadi kita nggak perlu lagi namanya input manual kayak namanya, jenis motornya, platnya, nggak perlu. Lalu di mekanik ini otomatis muncul nama mekanik yang baru tadi, bagian bore up mesin yang sudah kita input di manajemen mekanik. Tanggal masuknya sudah menyesuaikan tanggal hari ini, tanggal selesainya contohnya 2026, kita selesainya bulan depan, bulan 7 tanggal 9. Keluhannya turun mesin karena telat ganti oli. Ini servisnya, sini bisa kita lihat perbaikan mesin, ya jasanya 2.500.000. Ya spare partnya, biaya bloknya 270.000. Lalu statusnya masih dalam antrian. Oke, sekian dulu untuk penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.